Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah 3D dan tekstur. Nah, pertama-tama tujuan dari teman-teman mendapatkan mm, pelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama itu teman-teman dapat menggunakan polygon maupun NURBS modeling. Nah, di sini yang kedua itu adalah teman-teman juga dapat mentekstur sebuah model 3D. Ini kayak memberikan tekstur atau apa ya, warna di dalam sebuah 3D. Biasa kan pertama kan modeling itu kan nggak ada warna sama sekali. Nah, jadi teman-teman buat tekstur gimana sih bisa mirip sama yang aslinya. Nah, yang ketiga itu teman-teman bakal mempelajari lighting. Nah, lighting ini apa? Lighting ini dalam 3D itu ada yang namanya lighting karena sama sama kayak di dunia nyata kita lightingnya ada. Yang kalau di dunia nyata kan kita berasal ada lampu, ada matahari, itu kan lighting semua nih. Kalau nggak ada lampu sama sekali, dunia kan akan gelap. Begitu juga dengan yang namanya 3D model. Nah, yang keempat kita akan mempelajari yang namanya ZBrush. Nah, yang kelima itu ada yang namanya Arnold. Arnold ini rendering ya, plugin rendering. Nah, project akhirnya sendiri pada mata kuliah ini adalah membuat modeling 3D dan tekstur menggunakan Autodesk Maya. Projectnya per kelompok. Lalu UTS-nya itu membuat presentasi, ide projectnya seperti apa, teman-teman jelasin, mau buat modelnya apa aja, terus kalau ada pembagian tugasnya seperti itu. Nah, lalu untuk UASnya itu presentasi project dan pengumpulan. Nah, ini project akhir ini bisa tentatif ya, bisa berubah tergantung dosennya masing-masing. Dia bisa collab ya, bisa kolaborasi dengan mata kuliah lain atau berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya untuk collab nanti rubrik penilaiannya disesuaikan, tetapi nggak berubah jauh dari yang saya jelaskan di sini. Nah, yang selanjutnya itu adalah rubrik penilaian UTS. Nah, rubrik penilaiannya seperti ini. Yang dinilai itu ada 4 karena dia bentuknya presentasi. Itu kontennya menarik nggak ide yang project teman-teman buat. Terus kalau misalnya ada kepada masyarakat atau perusahaan itu memberi dampak nggak, kalau kalian teman-teman buat itu memberi dampak apa sih untuk perusahaan, bagus atau enggak, seperti itu. Nah, terus dari presentasi presentasi ini cara penyampaian teman-teman itu jelas atau patah-patah atau nggak tahu mau ngomong apa, seperti itu. Nah, ini terus selanjutnya itu adalah durasi. Nah, durasi ini durasi presentasi teman-teman. Semakin kalau di bawah 10 menit itu dapat poinnya 15. Nah, untuk intonasi itu suara jelas, terus nggak patah-patah dan lain-lain. Atau nggak, suaranya nggak jelas, itu nilainya sangat kecil sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk penilaiannya baik itu gimana, cukup itu gimana, kurang gimana. Nah, untuk rubrik penilaian UAS ini ada basicnya ada 4 dalam ini. Pertama modeling ini gimana sih, mirip nggak sama yang asli yang teman-teman buat. Terus yang kedua itu adalah texturing. Teman-teman membuat teksturnya itu bagus atau enggak, terlihat real atau enggak gitu. Nah, terus lightingnya, peletakan lightingnya itu pas atau tidaknya gitu. Kalau misalnya uh, ada matahari, ada gedung, tiba-tiba nggak ada shadownya dan lain-lain, nah itu yang dinilai. Nah, lalu rendering, nah ini hasil dari render teman-teman itu pecah atau tidak.
Nah, ini bisa berubah ketika ada project kolaborasi dengan yang mata kuliah lain. Palingan kalau ada project kolaborasi kayak tambah animasinya di bawah. Kayaknya sih nggak terlalu berubah banyak ya, cuman berubah sedikit aja. Cuman nanti dosennya pasti kasih tahu di awal mata kuliahnya mau dibawa kemana dan rubrik penilaiannya seperti apa. Nah, tujuan dari saya sampaikan tadi, jadi teman-teman mendapatkan gambaran dari mata kuliah ini mau ngapain aja sih, cara dapat nilai A itu seperti apa, cara cara dapat nilai B itu seperti apa, cara dapat nilai C itu seperti apa, yaitu tergantung dari tabel tadi ya. Nah itu kan ada UTS, ada UAS. Terus UTS itu dia project, presentasi, UASnya project. Nah entah nanti ada dosanya masing-masing, itu ada tugas atau ada kuis. Nah ini bobotnya ditanyain aja untuk dosen pertama kali ketemu dosennya. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur proses tiga dimensi. Nah untuk pertama kali itu adalah yang namanya pre-production. Kenapa disebut pre-production? Dia belum mengolah, tapi dia hanya sebat. Pertama dia muncul ide. Misal contoh teman-teman muncul mau buat kartun kucing, misalnya kartun kucing dan kucing dan tikus misalnya gitu kan, Tom and Jerry misalnya gitu kan. Nah lalu dari ide ini teman-teman kembangkan menjadi sebuah storyboard. Nah storyboard ini dia banyak, dia ada skin satunya gimana, skin 2-nya gimana, skin 3-nya gimana. Harusnya teman-teman sudah dapat storyboard ini di mata kuliah sistem multimedia di semester 1 atau mata kuliah yang lain. Ini banyak sekali, kalau yang namanya anak MM nggak tahu storyboard udah kelewatan sih. Nah lalu yang ketiga itu ada yang namanya proses desain. Desain ini bukan yang dimaksud, bukan dalam artian nge-modeling langsung ke dalam komputer, enggak. Dia desain karakter. Jadi di sketch dulu karakternya itu bentuknya gimana, dia menciptakan karakter lah. Lalu setiap lingkungannya itu dari storyboard ini kan udah ketahuan nih. Dia butuh lingkungannya apa aja, rumah kah, dalam rumah, luar rumah dan lain-lain. Nah ini semua di sketch. Jadi udah ada panduannya. Nah lalu masuk ke yang namanya production. Nah untuk production ini sendiri dia yang pertama itu kalian modeling buat dari yang namanya desain itu jadi sebuah model 3D. Setelah kalian buat 3D atau modelnya, kalian masuk ke yang namanya texturing. Nah texturing ini teman-teman bakal mewarnai atau memberi seperti kayak pattern-pattern tertentu untuk lingkungan atau karakter teman-teman yang sudah dibuat. Terus yang kalau misalnya mau masuk ke animation, kalau sekarang kan kita ke tekstur, kita perlu rigging ini untuk tulang-tulang, penyusunan tulang-tulangnya di set seperti apa, ada sendinya berapa misalnya kayak gitu. Nah terus selanjutnya itu adalah animasi. Kita menganimasikan sebuah 3D model menggunakan yang udah di rigging tadi, yang udah di tekstur tadi. Terus ada penambahan efek-efek tertentu menggunakan visual effect. Ada misalnya ada api atau apa seperti itu. Lalu penyusunan lighting di mana aja yang tepat. Lalu yang terakhir itu adalah rendering. Setelah ini kita masuk ke yang namanya post production. Nah ini untuk menggabungkan skin-skinnya, digabungkan, terus dikasih color correction. Nah setelah itu baru animasinya, animasi 3D-nya terbentuk atau jadi seperti itu. Nah untuk pertemuan kali ini sekian dari saya, sampai ketemu pada section 2 nanti, dan terima kasih.